Ya, Dokter Dedi, mungkin pertanyaannya, Dok? Iya, halo. Ya, suaranya kedengeran, Dok? Kedengaran. Dokter dari mana? Iya, iya. Bisa diperkenalkan? Ya. Ya, baik. Saya Dokter Dedi, Dok. Saya bertugas di Kota Kupang, NTT. Ya, waduh, selamat datang jauh sekali. Iya, terima kasih untuk materinya, Dok. Sangat membantu kebetulan karena saya juga bekerja di klinik. Jadi ini sangat membantu, Dok. Cuman ini saya punya dua pertanyaan, Dokter. Yang pertama, kira-kira bagaimana, kan kita juga baru mau memulai, karena kami juga ada edaran BPJS mengenai konsultasi yang tanpa tatap muka dengan tatap muka, Dok. Nah, ini yang saya mau tanyakan, tipsnya yang paling baik gimana ya, Dok, ya, agar kita ini tidak misdiagnose. Karena rata-rata pasien di sini juga termometer kadang mereka tidak punya, tensimeter tidak punya, dan untuk beberapa kasus penyakit kita agak kesulitan kalau kita meminta pasien yang melakukan. Kalau semacam penyakit kulit atau yang lain kita masih bisa minta foto, tapi kalau kayak penyakit-penyakit yang harus kita periksa sendiri untuk menegakkan diagnosis itu, ya mau tidak mau sebenarnya kita harus periksa gitu, Dok. Maksudnya pasiennya tetap tatap muka dengan kita, karena kebetulan ya kami juga sudah menjalankan di klinik, tapi tidak full konsultasi online, Dok. Jadi untuk betul-betul case yang harus kami periksa, tetap pasien tatap muka dengan tetap ada physical distancing. Itu tipsnya kira-kira bagaimana supaya kita tidak misdiagnose kasus pasien. Terus kemudian pertanyaan kedua, Dok, ini kan pelayanannya kan secara legi artis, kita anamnesis, pemeriksaan fisik, dan bisa penegakan diagnosis, dan kita pelayanan obat. Kira-kira dalam pelayanan di era COVID, kita melakukan pelayanan online seperti ini, ada tidak, Dok, payung hukum yang bisa melindungi kita, Dok? Kalau misalnya, ya kita tidak minta, tapi payung hukumnya yang seperti apa yang bisa melindungi kita, dokter juga, Dok, dalam pelayanan seperti ini. Jadi bisa kita jaga diri sendiri dan bisa kita juga beritahukan kepada pasien, artinya sama-sama punya manfaat untuk pasiennya juga dan resikonya minimal ke kita, Dok. Mungkin kalau dari saya sekian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang. Baik, selamat siang. Apakah ada yang raise hand lagi? Dari Dokter Dedi, pertanyaannya sudah saya catat. Ini sudah juga banyak pertanyaan yang disampaikan di dalam chat. Mungkin Dokter Danasari dan Dokter Riri bisa menjawab dulu untuk Dokter Dedi. Ini ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana tips konsultasi agar tidak misdiagnosis, terutama pada pasien-pasien yang kita harus periksa sendiri. Dan yang kedua, bagaimana payung hukum untuk konsultasi online ini. Silakan Dokter Danasari, Dokter Riri. Baik, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Dokter Dedi, masih itu ya, masih praktek ya sampai sekarang ya. Halo? Halo Dokter Dedi, masih praktek? Iya, iya, masih praktek sampai sekarang, Dok. Ya. Masih ya? Oke. Ada physical distancing nggak di prakteknya? Iya, jadi kami sudah ada pembuatan jarak antara meja praktek dengan pasiennya sendiri, dan tempat duduk juga kami buat jarak 1 meter sampai 1,5 meter untuk masing-masing pasien juga, Dokter. Oke, tapi pakai masker ya sama sarung tangan nggak? Iya, semua kami pakai, Dokter. Baik, terima Sarung kasih. tangannya ini yang kami terbatas, jadi untuk tindakan aja yang kami pakai, Dokter. Oke, kalau misalnya sarung tangan terbatas, yang jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun, air mengalir ya Pak ya? Siap, selalu. Siap. Setiap habis pasien dan sebelum pasien ya? Setiap habis sebelum pasien, iya. 5 momennya tetap kami jalankan, Dokter. Baik. Jadi sebetulnya memang pada awal-awal mau dibuka pelayanan online, kami menganjurkan ke teman-teman dokter-dokter untuk sangat berhati-hati. Jadi pada saat ini sih ada juga pertanyaan dari Dokter Vida ya, yang terus apakah boleh dikasih resep. Nah, sampai saat ini kami mengarahkan dokter-dokter untuk memberikan resep obat-obat yang memang obat bebas gitu ya. Yang satu adalah obat bebas yang sebetulnya bisa diambil di mana saja tanpa resep, tetapi memang kalau untuk warga UI itu lebih senang ambil ke apotek kami di klinik karena gratis, ya, karena tanpa biaya. Nah, jadi memang obatnya adalah obat bebas.
yang kedua, obat-obatan yang memang prolanis, jadi memang yang harus diminum terus, dan konsultasi online-nya berupa kontrol begitu ya. Nah ini yang terus kemarin juga jadi pertanyaan, gimana ya kita kontrol tapi kita nggak bisa periksa lab dan apa namanya periksa fisik, tekanan darah dan sebagainya. Akhirnya sih kami sampai saat ini masih membuka lab 2 kali seminggu dan juga apotek untuk mengambil obatnya 2 kali seminggu gitu. Jadinya dokter-dokter yang mengarahkan pasien, oke, Ibu besok datang ke lab untuk diperiksa ini dan juga ambil obatnya gitu. Jadi banyak sekali yang adjustment yang kita mesti lakukan agar pelayanan online ini masih dalam ranah yang agak artis begitu. Kira-kira demikian. Dokter Riri silakan ditambahkan. Iya, mungkin kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Danasari tadi. Jadi memang untuk pemeriksaan fisik kita kesulitan ya memang ya untuk melakukan secara langsung. Tapi bisa kita lakukan dengan cara kadang memberikan pertanyaan yang sama berulang setelah dijeda waktunya untuk meyakinkan apakah memang betul ada atau tidak keluhan itu dirasakan. Jadi pasien tidak berbohong, seperti itu. Kemudian memang untuk kasus-kasus melakukan pemeriksaan darah itu ke mungkin bidan atau perawat yang di sekitar rumah saja. Kalau memang ada keluhan yang berat, misalnya pusing, sakit kepala, dan sebagainya. Sementara untuk lab, tentunya kami rujuk ke tempat, ke lab terdekat. Kalau dia Civitas, kami rujuk ke lab kami, Selasa dan Jumat, untuk melakukan pemeriksaan gula darah rutin. Seperti itu. Jadi setuju memang obatnya dianjurkan obat OTC saja, obat-obat bebas. Kecuali obat-obat prolanis yang memang rutin kami berikan sesuai dengan dosis sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk bagaimana pemberian resep online, kalau yang saya lakukan, ada yang memakai chat WA saja, tapi ada juga yang memakai resep asli yang kemudian saya tulis secara manual, diberikan stempel, kemudian saya scan dan saya kirimkan kepada apoteker. Harapannya mungkin itu bisa di-print sebagai bukti hard copy bila diperlukan. Tapi sejauh ini saya belum pernah sih merasakan antibiotik dengan online. Jadi memang yang kita anjurkan adalah memberikan obat-obat bebas, obat-obat yang bisa diberikan tanpa resep. Kemudian sebisa mungkin justru menghindari obat terlalu banyak, karena kadang-kadang hanya perlu istirahat saja pada kasus-kasus virus ya. Dan mengharapkan pasien memahami ini sebagai upaya juga melindungi dirinya dari kesalahan pemberian obat. Jadi kita edukasi ulang lagi bahwa tidak semua kasus itu finalnya adalah diberikan obat. Seperti itu. Saya rasa kalau dari saya itu, Dok. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Danasari, Dr. Riri. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang lainnya yang ada di screen juga dari Dr. Triwijaya. Bagaimana sistem rujukan COVID-19 ke RS rujukan sering menghadapi kendala karena alasan isolasi penuh. Nah, ini mungkin kita bisa ini ya, artinya tidak semua orang tuh harus ke rumah sakit gitu kan. Mungkin nanti perlu tips-tipsnya. Kemudian dari boleh Ibu. dijawab dulu, Dokter Mora? Oh ya, oke, baik. Jadi kami juga pernah mendapatkan nih pasien yang terus pasien PDP ya, PDP di kos-kosannya sendirian, kemudian teman kerjanya sudah diketahui positif COVID dan sekarang dia demam dan batuk, dan kemudian bilang sudah sesak. Nah itu kami memang menelpon yang 112 atau 119 untuk yang di Depok gitu ya. Kita telepon, anak itu sendiri juga sudah nelpon tapi nggak bisa, terus kita telepon akhirnya ke salah satu anggota gugus gitu ya, terus katanya mau diupayakan untuk dijemput, tapi ternyata nggak dijemput-jemput. Akhirnya memang kami lakukan sendiri, jadi dengan bantuan pihak keamanan dengan ambulans
unit reaksi cepatnya UI dengan ini lengkap gitu, APD lengkap, kita jemput itu mahasiswa untuk ke rumah sakit UI. Memang kita tuh agak terkendala dengan sistem yang ditawarkan itu ternyata tidak sanggup untuk menangani begitu banyak keluhan dari masyarakat gitu ya. Jadi itulah yang kita sih sekarang di layanan primer yang harus kemudian menyimpulkan bagaimana sistem yang dapat membantu pemerintah itu. Karena kalau yang sistem yang 112 dan 119 mungkin terbatas gitu akhirnya melihat bahwa sekarang ternyata keluhan dari masyarakatnya begitu banyak. Jadi mari kita membuat satu sistem yang bisa dipakai. Mungkin nanti di webinar berikutnya kita bisa mengusulkan sistem ini gitu. Gitu kira-kira. Kalau untuk yang Dokter Aulia, yang pertanyaan untuk pasien psikiatri. Jadi memang yang kami lakukan konseling adalah untuk konseling psikologi ya, belum sampai ke psikiatri. Biasanya kalau yang ke psikiatri memang kita merujuk untuk ke psikiater. Psikiater yang menjadi rekaman dari klinik satelit ya, jadi beberapa dosen FKUI yang psikiater. Tapi untuk saat ini sih belum melakukan pelayanan online gitu ya. Nah, memang waktu awal kebetulan yang konseling psikologi ini sudah lebih dahulu pelayanannya dibanding pelayanan dokter dan dokter gigi. Dan memang kendalanya si mahasiswa yang kemudian lagi konseling itu terus ngomongnya bisik-bisik sekali gitu karena ternyata kan di rumahnya nanti dia takut didengar sama anggota keluarga yang lain gitu ya, agak berbeda dengan kalau memang di ruang konsultasi. Memang agak sulit dan para konselor itu sangat berhati-hati untuk mahasiswa yang memang sudah menunjukkan gejala depresi. Jadi mereka juga melakukan hubungan gitu dengan anggota keluarga yang menjadi pelaku rawat dari si klien gitu, supaya dia tidak sendirian di rumahnya begitu. Jadi diketahui oleh anggota keluarga. Kira-kira gitu, dan itu pun yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien yang ODP atau PDP yang dirawat di rumah. Jadi konseling online ini sebaiknya bukan hanya ke pasiennya, tetapi juga ke anggota keluarga. Jadi kita harus kayak bikin family conference begitu dengan online supaya anggota keluarga itu juga dapat mempunyai kesempatan untuk diberikan edukasi tentang patogenesis COVID, tentang bagaimana untuk mencegah penularan, PHBS yang baik, dan bagaimana untuk tidak pasien ini tidak memberat, gejala-gejala yang terus harus diperhatikan, yang namanya gejalanya itu menjadi memberat, dan telepon-telepon yang terus harus disimpan untuk menghubungi kalau pasien itu harus dijemput gitu oleh ambulans dan sebagainya, dan bagaimana untuk aman bagi keluarga. Karena kadang-kadang kita mengedukasi satu arah, bilang harus dirumahkan, padahal pasien di rumah tidak punya kamar yang terpisah. Nah, itu yang terus kita harus melakukan pelayanan dengan pendekatan holistik gitu. Jadi faktor internalnya, faktor eksternal dari pasien itu juga harus kita tanyakan. Jadi faktor internal itu misalnya apakah dia punya komorbid gitu, sehingga nilai dari kewaspadaan terhadap lebih memburuknya itu harus kita tingkatkan gitu ke pasien ini gitu ya. Yang tadinya kita taruh sebagai PDP ringan, tapi karena dia ada komorbidnya mungkin kita nilai sebagai PDP sedang gitu ya. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang kita harus juga menyimpulkan gitu, supaya kalau misalnya pasien-pasien yang memang di rumahnya tidak ada kamar terpisah, apakah kita tetap menganjurkan dia buat di rumah saja dengan keluarga gitu untuk yang pasien PDP. Nah itu yang terus kita mesti bekerja sama dengan lintas sektor. Saya rasa sih demikian.
Ya, baik. Terima kasih. Dokter Riri ada tambahan? Ini juga ada tambahan, Dok? Jadi memang Dokter Jihan, kita kan sebagai klinik yang bukan puskesmas gitu ya, kadang-kadang itu bertanya-tanya apakah ini sebetulnya pasien kita ini adalah pasien tanggung jawab puskesmas atau pasien kita gitu. Tapi ini kan kita lagi dalam masa darurat, ya kan, darurat sosial seperti ini. Tidak usah lagi berpikir apakah kita memang harus ini pasiennya puskesmas atau pasien kita, tetapi memang koordinasi dengan puskesmas itu adalah dalam rangka surveillance gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekalian belum tahu nomor dari gugus tugas COVID di daerahnya tersebut, daerahnya masing-masing, memang sebaiknya menghubungi puskesmas untuk kita tahu kemana kita harus lapor setiap kali kita ketemu pasien ODP atau pasien PDP gitu. Karena pada saat seperti ini surveillance itu sangat penting gitu ya. Jadi saya percaya bahwa di masing-masing daerah sekarang sudah mengembangkan berbagai aplikasi untuk surveillance itu dalam rangka monitoring pasien gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga di aplikasi itu ditandai bahwa ini pasiennya dokter siapa, ini pasiennya dokter siapa gitu, sehingga memang pasien-pasien itu kemudian dimonitor lewat kita gitu, lewat kita dokternya, dan kita memang harus memonitor pasien itu. Jadi kalau misalnya kita memang nggak punya sistem elektronik yang canggih gitu, bagaimanapun kita mesti mencatat nomor-nomor telepon dari pasien-pasien ODP dan PDP itu untuk yang kita tugaskan misalnya ke perawat kita untuk menghubunginya, WA-nya setiap hari gitu. Nah, juga untuk Dokter Rio, sulit ya dok kalau kita terlalu memikirkan bahwa pasien kita tuh jujur. Bagaimana, apalagi di saat seperti ini gitu ya. Jadi kita harus malah berpikir bahwa semua pasien kita tuh tidak jujur gitu. Jadi kenapa kita begitu? Karena supaya kitanya itu membuat perlindungan yang paling tinggi untuk kita sendiri dulu gitu, karena kita merasa pasien itu nggak jujur gitu, dan kita mau dia pasiennya dari mana-mana, Indonesia itu udah merupakan negara terjangkit, jadi nggak dari mana-mana pun dia kemungkinan juga positif tuh juga besar gitu. Jadi yang penting adalah perlindungan diri, perlindungan dirinya harus yang setinggi mungkin gitu ya. Jadi kita harus PHBS-nya kita harus ditingkatkan, bagaimanapun kita juga manusia gitu ya, sehingga dengan hanya masker, bedah, dan handphone itu it's okay, asal setiap pasien memang kita terus kemudian cuci tangan dengan handphone-nya yang satu itu kita cuci tangan pakai alkohol misalnya, maskernya jangan dinaik turunin, tapi di hidung dan di mulut seharian praktek. Kalau mau makan kita punya masker yang baru gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita tingkatkan. Kok pulang kita juga nggak usah bawa baju praktek tadi, cuci di klinik sampai kita mandi dulu baru pulang. Jadi kita pokoknya yang penting keamanan kita dulu sendiri, please, gitu ya. Nah kemudian kita terus berpikir untuk pasien kita, bagaimana keamanan pasien dan keamanan keluarga dari pasien. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Dr. Danasari. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana dapat mengcopy metode e-health tersebut? Apakah bagaimana supaya teman klinik yang lain juga bisa mempelajarinya? Oke, Dr. Sally ya. Dr. Sally, e-health itu dikembangkan oleh klinik satelit bersama dengan satu tim lulusan waktu itu, dia lagi bikin skripsi di ITB, jadi dia memang ini dalam rangka skripsinya. Nah, dikembangkan terus dan sebetulnya sih tanpa biaya. Tapi tentu saja sekarang sudah pakai biaya karena yang mengembangkan juga sedang ambil PhD di Amerika gitu. Jadi kalau di kopi saya nggak bisa ya, ngopinya gimana caranya, karena itu
memang sistem yang dibuat oleh mereka gitu. Kecuali nanti saya kasih nomornya aja, nomor teleponnya supaya kalau mau ikutan pakai metode ini. Karena setahu saya memang sudah dipakai di beberapa klinik juga, bukan hanya di klinik satelit begitu. Ya, kemudian mengenai payung hukum nih Mbak, ada pertanyaan juga. Payung hukum konsultasi online itu gimana ya? Nah, sebetulnya sih gini, kalau lagi saya sendiri sih nggak menguasai ya, mungkin nanti ada dokter-dokter yang belajar hukum yang bisa memberi saran ya. Hanya kalau klinik satelit sih mengikutinya karena berdasarkan kondisi wabah aja. Jadi kalau tidak dalam kondisi wabah seperti ini, juga kita mungkin tidak melakukan pelayanan online. Lagi pula semua pelayanan yang diberikan oleh klinik ini untuk yang online itu lebih banyak melayani yang pertanyaan-pertanyaan untuk apakah dia COVID atau tidak gitu. Jadi mengurangi temu muka dan juga pelayanan yang tindak lanjut pasien-pasien kronis gitu, seperti kronis seperti itu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dr. Betty Wulansari, bagaimana ada beberapa pasien yang disarankan minta surat keterangan sehat bebas COVID. Nah, bebas COVID itu gimana ya? Kita kan nggak bisa memastikan ya. Iya, jadi hal ini yang harus diedukasi oleh kita ke masyarakat, bahwa walaupun kita periksa rapid test atau PCR yang negatif, itu pun belum bisa bilang bebas COVID, gitu kan. Tetapi tes-tes itu kan untuk melihat apakah positif atau tidak. Jadi maksudnya kalau positif, dia udah pasti positif. Tapi kalau dia negatif, belum tentu dia nggak positif, gitu kan. Karena tergantung dari antibodi dan antigen yang terambil gitu pada saat pengambilan darahnya gitu ya. Nah, jadi untuk menulis surat keterangan sehat bahwa pada saat ini tidak ada gejala, oke, bisa. Jadi surat keterangan sehatnya berupa pada saat ini tidak ada gejala. Ya. Dan berlaku hanya maksimum 1 minggu. Gitu. Oke. Oh ya, nggak 2 minggu ya, 1 minggu. Harus kurang dari 2 minggu. Iya. Oke. Timbul. Begitu. Tapi, kemudian, ini ada pertanyaan dari Dr. Aswin Manurung. Dengan konsultasi online tanpa melihat rekam medik apabila terjadi reaksi aneh. Saya kira kalau konsultasi online mestinya tetap dengan rekam medik ya. Jadi kan karena buka e-health-nya. Semua dokter buka e-health-nya. Ya, jadi yang penting prinsipnya itu kan adalah continuity of care. Kalau kita rekam mediknya sudah online dan sekarang PCare BPJS kan juga sudah online meskipun masih terbatas. Bahwa terjadi kontinuitas dalam pelayanan. Jadi kita sebenarnya sudah tahu pasien ini seperti apa, riwayatnya bagaimana, sehingga sekarang tinggal meneruskan saja proses konsultasinya begitu, saya kira. Iya, betul. Ini ada dari Dr. Erven ya, Permenkes 2052, sebentar, Permenkes. Nah itu Dr. Erven yang jawab. Ya, coba Dr. Erven bisa menjawab tentang ini dok, tentang payung hukum. Oh iya, iya. Ya, makasih Dr. Mora, makasih Dr. Dia atas sharingnya sangat bermanfaat ya. Ya, mungkin dikenalkan dulu siapakah Dr. Erven Agus Setiawan Suwangto ini. Saya dosen junior dari Atmajaya dan juga sempat jadi kepala klinik Atmajaya juga. Dr. Erven ini adalah ketua Raja Kumar Movement dari Wongka Regional Asia Pasifik ya. Jadi gerakan dokter-dokter muda yang nggak muda lagi sih. Yang ada di Asia Pasifik nih. Silakan dok. Ya, jadi istilah muda itu adalah 5 tahun setelah PPDS, 5 tahun setelah lulus PPDS. Jadi ada yang 40 lebih kalau di Asia Pasifik.
Jadi intinya ini yang mengenai dasar hukum itu di Permenkes, kebetulan bidang saya bidang hukum, jadi Permenkes 2052 ya tentang SIP itu juga untuk dalam keadaan darurat itu semua bisa dilakukan. Termasuk informed consent juga kadang kalau untuk keadaan darurat sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 juga bisa. Pokoknya intinya bisa, dan Undang-Undang Wabah juga nomor 4 tahun 84 juga bisa. Jadi sebuah dasar-dasar hukum itu nanti bisa aja saya share. Dan sebenarnya intinya tidak perlu khawatir. Dan benar kata dokter Dia tadi, dokter Danasari, bahwa kalau surat sehat ya intinya menulis apa yang kita dapat sekarang ya. Jadi nggak bisa kita katakan sebagai bebas COVID begitu. Jadi paling ya hasil tes misalnya memang sudah tes swab yang ini positif, kemudian yang rapid test misalnya kan rapid test yang beberapa kali ini kan harus 2 kali minimal ya dengan selang waktu 7 hari gitu kalau mau diulang. Saya mungkin mau share sedikit juga ya karena karena pasien saya yang Andrea Dian itu yang artis itu juga kan positif. Itu mungkin salah satu gejala yang mungkin belum masuk ke guideline itu adalah ini ya, diare ya. Iya, Diare dan betul. mual. Jarang. Dia juga Jarang. salah satu pasien saya yang di klaster gereja yang di Bandung itu anosmia ya atau hiposmia. Sampai sekarang walaupun nggak demam tapi dia nggak bisa nyium dan hasilnya nafsu makannya menurun. Nah ini juga patut jadi perhatian. Jadi kebetulan untungnya saya nggak kontak sama mereka, tapi waktu awal-awal, waktu Februari akhir, itu pasien saya dari Korea tuh datang dan saya nggak siap ya, karena waktu itu saya pikir maksudnya ya itulah meremehkan lah intinya ya, karena akhir Februari itu belum seperti bulan Maret gitu ya, hebohnya gitu APD segala macam. Tapi gara-gara saya sudah selalu dapat info dari Wonka, jadi akhirnya saya langsung karantina diri sendiri 2 minggu. Nah ini udah selesai karantina diri saya sendiri, saya nggak tahu saya positif apa enggak. Tapi intinya kalau ringan sih, saya lihat sih klaster yang di Bandung ada pasien saya satu yang anosmia hiposmia sih, dia hanya mengalami itu tanpa demam. Dan Andrea Dian yang artis itu, dia bahkan demamnya cuma 1 hari. Dan waktu itu dia masih sempat berdebat dengan saya di online juga, karena kan saya dari WA kan. Dia debat karena dia ngerasa dia harusnya pulang. Saya bilang gini deh, kan tes swabnya lama ya. Akhirnya saya minta dia scan dan akhirnya suruh dokter scan karena saya dapat info dari Pathway Health Group dari Singapura bahwa scan itu sensitif gitu. Jadi akhirnya pas di scan memang kelihatan di basal kedua lapang parunya ya, ground glass appearance itu. Dan temuan terbaru ini dari grup-grup dokter anestesi juga hati-hati dengan saturasi oksigen sehingga di layanan primer disarankan oximeter itu ada. Karena banyak dokter-dokter anestesi kita itu menemukan, memang di luar negeri juga saya lihat juga bahwa saturasi oksigennya tinggal 80% tapi pasiennya tidak sesak sama sekali. Jadi juga sebenarnya ini jadi perhatian juga kita di layanan primer, apakah benar bahwa SOP yang pertama itu yang ringan di rumah saja itu juga mesti hati-hati juga karena bagi teman-teman dokter anestesi perburukan gejala bisa terjadi suatu waktu gitu. Kita lihat itu salah satu yang meninggal juga guru saya Prof Bambang Priyatna kemarin ini yang dari mantan dekan Unpad itu dosen saya statistik di S2 itu beliau itu kan masih ngajar ya pas hari Sabtu online waktu itu. Saya sih sudah lulus S2-nya tapi teman-teman yang masih kuliah dengan beliau tuh waktu itu diberikan kuliah hari Sabtu. Kemudian perburukan waktu itu udah batuk tuh beliau tuh hari Sabtu. Minggu makin memburuk, Senin sudah wafat. Jadi intinya sekali lagi yang sesuatu tiap pasien bisa beda-beda begitu. Dan memang akhirnya APD itu penting sekali dan kami di Klinik Atma Jaya juga akhirnya waktu itu salah satu dosen kami itu ada yang kontak dengan pasien 01 kebetulan. Yang pasien 01 yang pertama kali akhirnya heboh, jadi semua mahasiswa yang sempat kontak dengan dosen itu 12 anak pas PBL itu langsung di-swab oleh kami dari Klinik Atma Jaya waktu itu. Dan akhirnya Klinik Atma Jaya sekarang yang di Semanggi tutup karena kampus tutup ya karena pasiennya hanya internal mahasiswa dan dosen, tapi yang klinik di kampus kedokteran karena membuka BPJS dan klinik yang di BSD kebetulan ada 3 membuka BPJS akhirnya tetap buka dan APD-nya sih sekarang memang perlunya tuh kontak dengan rumah sakit masing-masing juga ya, koordinasi ya benar tuh Dokter Danasari UI dengan rumah sakit UI itu penting karena rumah sakit lebih bagus suplai APD-nya. Jadi Klinik Atma Jaya juga dapat suplai APD dari rumah sakit. Dan kemudian untuk pemisahan pasien juga dilakukan hanya saja
untuk BPJS ini kan sekarang ini yang susah merujuk pasien. Kebetulan salah satu klinik kami yang di Penjaringan ini, yang dekat kampus kedokteran itu kan harus ke Rumah Sakit Duta Indah. Kebetulan kemarin direktur mediknya juga meninggal karena corona. Nah ini juga akhirnya pasien sekarang kelabakan, akhirnya ya mau nggak mau kami ngasih konsultasi online. Memang ruginya adalah tadi kayak dokter Riri ya tadi ya dari klinik Makara UI bilang ya memang agak rugi kita karena kita nggak ikut Halodoc gitu ya. Walaupun saya juga lagi bikin juga ini yang kayak Halodoc, tapi yang sekarang kami bikin tuh baru buku kayak elektronik dan rekam medik elektronik. Jadi akhirnya kita nggak dibayar gitu. Tapi intinya tadi ada pertanyaan menarik juga tentang dasar hukum konsultasi online ya. Nah kebetulan 2 tahun ini Permenkes tentang rekam medik elektronik itu nyaris jadi, tapi akhirnya batal. Kebetulan salah satu ahlinya orang UGM, Dr. Mora. Iya, siapa? Siapa itu namanya? Dr. Lutfan. Kan, yang belum dokter, S.Kat, tapi beliau S2, S3-nya. Oh, Mas Anies. Ya, Mas Anies. Jadi Mas Anies itu salah satu yang membantu Kemkes membuat Permenkes tentang rekam medik elektronik, akhirnya batal gara-gara banyak konflik interest ya, sayang. Mungkin tapi gara-gara corona ini bisa mungkin naik lagi. Dinaikin lagi ini. Kebetulan kami juga ketika di Ahmad Jaya, saya pertama kali pakai rekam medik elektronik itu koordinasi dengan Dr. Susi dari Unpad tuh. Jadi kami pakai tim IT yang sama. Nah itu rumah sakit waktu itu belum pakai, jadi saya pakai 2016 waktu itu rekam medik elektronik. Kendalanya adalah akhirnya karena kami tidak mau bermasalah dengan hukum, kami kerjakan dua kali. Yang manual ada, yang elektronik ada. Waktu itu dokter-dokternya marah-marah juga. Cuma lama-lama mereka terbiasa juga karena ternyata manfaat rekam medik elektronik ini luar biasa, salah satunya untuk publikasi. Jadi dari situ kita penelitian nggak perlu ke lapangan, kita bisa langsung ekstrak data, laporan data dari atasan bisa kita ambil real time kapanpun kita mau, bahkan kita bisa mengurangi korupsi gitu, bahkan ketahuan korupsi bisa kita pecat. Kira-kira demikian Dr. Mora, terima kasih. Baik, terima kasih sharingnya Dr. Erven. Ini saya lihat Dr. Syarhan ya, raise hand beberapa kali, mungkin bisa sharing Dr. Syarhan. Oke, makasih Dr. Mora. Iya, Dr. Syarhan ini juga sangat terkenal, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Bisa diumumkan dulu siapa? Ketua IRTA ya. Gimana Dok, silakan. Oke, makasih. Saya lagi di klinik Dok. Jadi saya dengan beberapa teman mendirikan organisasi yang ya tujuan kita bagaimana meningkatkan perhatian, komitmen dan aksi nyata mendukung pelayanan kesehatan khususnya di pedesaan dan terpencil Indonesia. Kita memiliki banyak kegiatan dan termasuk sudah melaksanakan 2 konferensi nasional. Kemudian kita saat ini juga sedang bekerja sama dengan Dokwiti untuk memberikan pencarian melalui pakar-pakar di bidangnya ya. Kemarin waktu Januari kita sudah mengundang Dr. Abu Tholib Aman, Dr. Mora dari UGM. Ya, mikrobiologi ya. Beliau menyampaikan tentang virologi dari COVID-19 ini. Kemudian kemarin kita membahas di Dokwiti itu tentang traveling during outbreak COVID-19 dan pesertanya luar biasa. Sekali kita itu viewsnya itu sampai 33.000 lebih dokter yang ikut. Oke. Kembali ke topik mungkin Dr. Nora. Makasih Dr. Dana, Dr. Diah yang sudah sharing tentang online consultation ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan ya, yang terakhir itu tentang surat keterangan sehat. Jadi kita juga memang tadinya sangat bermasalah dengan pemberian surat keterangan sehat COVID ya. Sehubungan kemarin di kami ini di Tasikmalaya ada rencana untuk melakukan local lockdown. Tapi karena sudah ada ketetapan dari Presiden dengan pembatasan sosial berkala, akhirnya local lockdown itu juga dibatalkan. Sekarang semuanya mengikuti pembatasan sosial skala besar ya, yang saat ini sudah keluar peraturan pemerintahnya. Jadi setelah melalui diskusi dengan saya juga pengurus ID di sini, dengan teman-teman pengurus ID, kemudian dengan Dinas Kesehatan, akhirnya kita mengambil karena ini ada implikasi etis dan
dan hukum. Jadi semua dokter, baik dokter praktek mandiri, dokter di klinik itu tidak boleh mengeluarkan surat keterangan bebas COVID. Ini yang kita ikuti di Tasikmalaya. Jadi untuk mendapatkan surat keterangan sehat bebas COVID itu prosedurnya harus melalui Dinas Kesehatan, dan nanti yang bisa atau punya hak dan kewajiban mengeluarkan itu adalah Dinas Kesehatan, karena mereka punya, ya minimal mereka punya pemeriksaan yang bisa menunjang untuk secara hukum mungkin terbitnya surat keterangan sehat tersebut karena adanya rapid test, walaupun mungkin spesifitas ya sensitivitasnya hanya 30%, tapi itu mungkin cukup. Menarik juga waktu minggu kemarin Dokter Diah pernah memberikan juga saran kepada saya. Tadinya saya ingin ikuti bahwa sebenarnya kita bisa untuk memberikan surat keterangan sehat, tetapi teksnya itu mungkin bunyinya seperti sampai saat ini sesuai dengan pemeriksaan saya tidak ada gejala-gejala. Ya, kalau kita bicara gejala-gejala ya, itu mungkin bisa, tapi karena begitu banyaknya, karena isu lokal lockdown tadi, Garut lokal lockdown, Ciamis dan sebagainya, akhirnya orang tidak bisa kemana-mana. Ya, akhirnya disepakati bahwa dokter praktik mandiri, dokter di klinik itu tidak boleh mengeluarkan surat keterangan sehat lagi. Jadi mereka yang ingin membutuhkan untuk itu silahkan ke Dinas Kesehatan, dan tapi sampai sekarang juga belum ada akhirnya belum ada yang mendapatkan surat keterangan sehat karena lokal lockdown-nya juga tidak jadi ya. Jadi tetap orang bisa lintas wilayah kabupaten, tapi melalui penyemprotan kendaraan dan motornya. Seperti itu yang kita sedang hadapi sekarang. Kemudian yang kedua, saya ingin respon tadi beberapa teknik konsultasi online tadi ya. Saya kira memang kalau di UI menarik karena kan pesertanya itu 75% adalah teman-teman di UI ya, mahasiswa, dosen, karyawan dan sebagainya. Yang sedikit bermasalah kita ini di daerah. Yang pertama, kita banyak menerima ODP. Contohnya di kami ini hampir setiap hari mereka yang tadinya di Jakarta, bahkan dari luar negeri, dari Malaysia, Brunei itu kembali ke Indonesia, kembali ke tempatnya, ke Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya itu yang ke kampung halamannya ya. Kemudian mereka secara sadar bahwa mereka sebelum ke rumahnya mereka ke klinik atau ke tempat praktek untuk memeriksakan kesehatannya, menentukan statusnya seperti apa. Tapi dengan keluarnya kebijakan dari Bapak Gubernur kerjasama dengan RSAS, jadi semua pendatang dari zona merah kalau di Indonesia dari Bandung, dari Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, kemudian dari Jawa mungkin sebagian, termasuk Jogja, Dr. Mora, kita sudah kalau masuk Tasikmalaya itu kita langsung ODP-kan. Ya, seperti itu. Jadi memang kendala kita untuk konsultasi online seperti itu karena memang banyak pendatang. Jadi kita juga mengalami seperti yang tadi Dokter Diah bilang, kita mengalami badai pasien kalau kita pertengahan Maret. Ya, kita di pertengahan Maret. Kalau di awal Maret itu kan masih bebas ya, bus-bus masih berkeliaran. Tapi kita yang masalahnya ini yang pertengahan Maret sampai sekarang itu kita masih mengalami badai pasien tadi. Ya, terutama yang ODP dan itu susah sekali dikontrol ya. Kita belum punya koneksi baik itu WhatsApp, baik itu nomor HP dan sebagainya untuk melakukan konsultasi online. Ya, kalau di kita seperti itu. Jadi ya apa yang kita lakukan saat ini adalah memenuhi standar penggunaan APD seperti saya mungkin ya pakai ini sebenarnya pelindung kepala buat bedah ya. Tapi ya yang ada ini kemudian kita pakai masker, kita juga punya face shield ya buat wajah dan sebagainya. Jadi ya resiko mungkin daerah penggunaan teknologi belum begitu bermasyarakat trends ya belum begitu dipakai ya akhirnya yang kita perkuat adalah bagaimana melindungi kita dengan pasien. Tapi kita sudah mewajibkan semua pasien yang masuk ke klinik di luar itu kita siapkan buat cuci tangan ya, wastafel dan sebagainya. Kemudian ada hand sanitizer dan semua pasien yang masuk klinik itu sudah harus
menggunakan masker, ya masker apapun. Jadi kita sekarang sepakat untuk pasien masker kain sudah cukup, karena itu sudah bisa menghambat penyebaran. Mungkin kalau dia adalah ada kemungkinan dia ODP atau PDP ya. Nah, mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kemarin bisa menjadi bahan diskusi mungkin. Jadi saya kemarin kedatangan pasien, sebenarnya tidak ada keluhan, tapi dia cerita ke saya bahwa 13 hari yang lalu itu kantornya semua karyawan kantornya itu di Bandung itu harus kembali dirumahkan, dan dia baru tahu bahwa teman sekantornya itu jarak 1 meja dengan dia ternyata positif corona. Nah ini menarik, jadi yang nampak dia stres, dia sudah mengunjungi beberapa klinik dokter dan dia tidak puas dengan jawaban dari teman-teman sebelumnya ya tidak puas lah. Jadi yang saya lihat memang yang lebih menonjol adalah faktor psikologis. Saya kira mungkin termasuk kita mungkin ya sudah paranoid dengan kondisi ini. Mungkin itu kalau ini sharing tapi pertanyaan buat saya, mungkin ada yang bisa bantu Dokter Mora, Dokter Dia, bagaimana menghadapi pasien yang sebenarnya kalau ODP iya ODP, tapi karena tidak ada gejala jadi masih ODP, jadi tidak bisa tidur, tidak bisa lagi seperti apa, meyakinkan dia seperti apa. Itu mungkin Dokter Mora, terima kasih, Dokter Dia, terima kasih, dan yang tadi yang memberikan. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Sarhan. Waalaikumsalam. Dokter Danasari ingin menambahkan, silakan Dok. Ya, saya mau menjawab pertanyaan Dokter Raffles dan Dokter Jihan, tapi saya mau menayangkan satu slide, boleh ya? Silakan. Ini saya lihat di sini juga, saya sapa dulu ya, ini ada teman-teman dari PDKI dan KIKKI, ini ada Dokter Isti dan Dokter Novi. Selamat datang. Kemudian ada Dokter Nita Arisanti ini juga. Selamat datang, Dok. Lalu ada Dokter Armin ya. Dokter Armin, Dokter Mariatul. Selamat datang. Oh, kok nggak bisa ya? Slide. Bisa dong? Saya mau share screen, tapi kok nggak bisa ke ini saya. Nggak bisa ke file saya. Slide-nya yang akan ditampilkan. Di WA aja ke Mas Udi. Dikirim ya. Oke. Saya Kami mau itu. Jadi sebetulnya untuk menjawab ini ya, menjawab pertanyaan Dokter Jihan dan Dokter Raffles. Jadi kan kita kan ada, sekarang kan Indonesia itu sudah dianggap bahwa kita adalah negara terjangkit. Sehingga baik dia pelaku perjalanan atau tidak pelaku perjalanan, itu udah dari Indonesia, gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah, memang semua pasien yang terus ada gejala-gejala flu dan juga gejala yang lainnya, malah sekarang katanya ada tambahan dari bagian kulit bahwa ada yang seperti rash dan seperti urtikaria seluruh badan, itu juga ternyata COVID positif gitu ya. Nah, memang yang terus kemudian kita tanyakan, ada di sekitarnya yang juga batuk-batuk seperti itu, yang kemudian ada yang COVID-19, memang itu sudah kita masukkan sebagai ODP. Jadi kalau misalnya, lah terus nanti yang ISPA gimana? Banyak sekali yang ISPA, terus semuanya disebut ODP. Terus semuanya harus 14 hari. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita sebagai dokter juga membantu meminta pasien-pasien untuk di rumah 14 hari. Walaupun dia sebetulnya ODP atau bukan ODP, atau PDP apa bukan PDP, tapi 14 hari aja di rumah. Sehingga itu membantu physical distancing gitu. Karena semua pasien yang terus bergejala, oke, Anda itu adalah yang bisa jadi COVID, ya kan? Jadi sebaiknya di rumah dulu. Kita hubungan dengan jadi terus hubungan dengan saya ya setiap hari
lapor bagaimana keadaannya, gitu loh. Jadi karena ini memang sedang masa wabah seperti ini, mau tidak mau. Terus ada pertanyaan Dokter Jihan bahwa surat keterangan untuk pelaku perjalanan apakah termasuk melanggar kode etik karena membocorkan rahasia. Jadi maksudnya rahasia kalau dia positif maksudnya. Tapi kalau dia pelaku perjalanan kan nggak dikasih suratnya kalau dia positif COVID ya. Nggak boleh jalan. Mesti 14 hari dulu ditempatkan. Terus periksa lagi bukan sih dok? Gitu. Jadi memang kalau surat keterangan sehat atau surat keterangan untuk pelaku perjalanan itu bukan, menurut saya sih bukan membocorkan rahasia pasien gitu ya. Tapi memang diperlukan gitu untuk bahwa dia sebetulnya boleh jalan apa harus di isolasi dulu selama 14 hari. Jadi saya berharap sejawat sekalian termasuk yang membantu untuk pasien-pasien yang walaupun gejalanya ringan disuruh 14 hari di rumah gitu. Jadi tapi juga mesti tanya, kira-kira rumahnya memungkinkan nggak untuk dia 14 hari di rumah? Apakah kemudian memungkinkan nggak untuk dia tidak menularkan gejala-gejalanya itu ke orang-orang di rumah? Jadi itu yang terus menjadi PR besar kita di layanan primer. Sekian Dokter Maura kira-kira. Ya, baik. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Sebentar, saya lagi lihat. Ini tadi ada masukan dari dokter, siapa ya ini yang dia cerita tentang rekam medis, tetap sama berpatokan pada Permenkes 269. Bentuk rekam medis dapat berupa tertulis atau elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnet, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. UU nomor 11 2018, ini ada informasi. Ya. Jadi mungkin masih ada pertanyaan lain yang belum saya jawab. Tadi masih Dr. Andarini tadi bertanya tentang bagaimana memisahkan pasien flu dengan pasien umum yang punya gejala COVID, kemudian pasien dari FKUI sendiri yang warga dari universitas dengan pasien umum gitu. Mungkin Mbak Danasari ada tips yang lebih ini Mbak yang bisa ditekankan Mbak. Riri. Mungkin Riri bisa, Dokter ya, Riri. Atau Dokter Riri. Halo Dokter Riri. Dokter Riri. Dokter Riri masih di situ? Oke. Jadi sebetulnya begini, di awal pada saat kemudian pendaftaran online sebelum bertemu dengan dokter, jadi kita kan sistemnya mesti daftar dulu. Nah di daftar itu dia disuruh ngisi apakah dia mahasiswa UI, apakah dia staf atau tendik, atau dia BPJS ya dari klinik satelit, atau dia pasien umum gitu ya. Jadi untuk yang pasien-pasien yang bedanya dengan kami kan yang warga UI itu memang tidak berbayar gitu kan. Nah itu kalau misalnya si yang umum itu nanti bayarnya pada saat dia ambil obat gitu. Kalau misalnya terus ya nanti dia nggak ngambil obat nggak bayar, ya udah itu namanya amal ibadah di saat wabah gitu aja. Jadi memang kadang-kadang kita kan, aduh kita sibuknya kayak gini kok kita nggak bisa seperti artis-artis itu ya bagi-bagi makanan ke tukang Gojek apa udah kita amal ibadahnya itu kasih konseling yang nggak berbayar gitu aja. Itu udah sangat luar biasa gitu. Jadi memang itu yang diperlukan oleh masyarakat sekarang. Jadi saya juga ingatkan maksudnya minta teman-teman sekalian ujung-ujungnya apapun diagnosisnya nanti di rumah dulu ya 14 hari gitu. Ya, saya kira itu pesan yang penting sekali. Jadi tetap menerapkan social distancing, physical distancing ya sebenarnya. Kemudian bahwa 14 hari untuk isolasi itu juga sangat penting. Kemudian bahwa konsultasi online ini dikatakan banyak payung hukumnya. Tadi Dokter Novi
Arifiani juga kalau ada dokumen tercatat, jangan takut, lakukan dengan niat baik, insya Allah dimudahkan. Ya dok. Ya, jadi mungkin saya sharing sedikit pengalaman saya pernah ikut magang di University of Iowa di USA. Pada saat itu kita belum ada pandemi apapun. Saya magang 6 bulan, jadi saya cukup sering melihat sehari-hari bagaimana seorang dokter keluarga itu berinteraksi dengan pasiennya. Kemudian pada saat itu saya bertanya karena Profesor Graeber itu tidak pernah ada satupun pasien yang datang dengan gejala flu. Terus saya tanya, apa mungkin orang Amerika ini tidak ada yang flu ya? Karena kok tidak ada yang datang ke klinik, saya tanya. Terus dia bingung, maksudmu apa? Maksudmu common cold, dia bilang. Ya, common cold, kenapa tidak ada yang datang di klinik? Kemudian dia bilang bahwa sistem yang baik untuk sebuah layanan primer itu ada yang namanya sistem by appointment dan juga quick care. Di sana quick care itu jadi ada 2 bentuk klinik ya. Yang pertama adalah yang melakukan dengan appointment, itu khusus untuk pasien-pasien biasanya prolanis, kemudian ada pasien KIA, kemudian ada pasien yang lainnya, tetapi juga ada sebuah klinik atau ruangan yang dikhususkan untuk walk-in klinik, kalau di Australia sebutannya seperti itu, atau quick care. Quick care itu ketika orang tiba-tiba mungkin saya kok pusing ya, saya sekarang harus datang gitu ke klinik. Nah, dia datang ke situ, jadi dilayani di dalam ruangan yang namanya walk-in clinic atau quick care. Nah, tetapi mereka tidak berhadapan secara langsung dengan dokter. Jadi yang ada di walk-in clinic atau quick care itu adalah tenaga kesehatan yang lain. Karena seandainya keluhannya hanya pusing, kemudian mungkin habis jatuh, sekedar ada wound care yang kecil dan sebagainya, itu sebenarnya kita bisa memaksimalkan perawat maupun tenaga kesehatan yang lain, dan juga diberikan obat-obatan yang tanpa resep dokter. Jadi mereka mengoptimalkan itu. Nah, nanti kecuali kalau memang dokternya harus menangani, maka tenaga kesehatan tersebut kemudian konsul dengan dokternya, ini di quick care harus segera ditangani dan sebagainya. Kemudian kalau untuk UGD dan penyakit-penyakit berat, emergency memang langsung menuju rumah sakit. Nah, saya sekarang juga bekerja sama dengan teman-teman yang puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan Gunung Kidul di Jogja. Kami memulai program IPE dan IPCP ya, Interprofessional Education Collaborative and Practice. Dan sebenarnya ini saya juga tahunya justru dari teman-teman puskesmas bahwa mereka dihimbau untuk ada yang namanya klinik yang tadinya mereka namakan sebagai klinik DM. Kemudian mereka berpikir ini sebaiknya juga untuk klinik hipertensi juga bisa ya, ini juga untuk klinik mental health juga bisa gitu. Akhirnya kita sepakati sendiri pembagiannya, ada yang namanya klinik atau ruangan untuk prolanis begitu, atau ya prolanis atau penyakit-penyakit kronis yang memerlukan continuity of care, di mana dokter perlu memberikan konseling di situ secara panjang lebar, jadi tidak bisa hanya 2 menit atau 5 menit. Kemudian ada ruangan lain di mana mereka melayani pasien yang quick care. Nah, di ruangan lain ini mereka bisa dibantu tenaga kesehatan yang lain. Jadi mungkin kita perkenalkan juga di dalam kedokteran keluarga ada prinsip tersebut, sehingga memang supaya penyakit-penyakit yang memerlukan konseling lama maupun yang penyakit-penyakit yang akut itu lebih bisa dilayani dengan baik kalau ada 2 jalur yang berbeda. Nah, bedanya dengan COVID ini tadi kan kemudian kita melakukan konsultasinya itu secara online begitu. Untuk seandainya kita sudah punya klinik sehat, nah klinik prolanis tadi kemudian disebut sebagai klinik sehat, itu maka akan lebih mudah untuk follow up karena data rekam medis sebelumnya, riwayat pasien, riwayat keluarganya kita sudah paham. Jadi itu juga menunjang prinsip continuity of care yang ada di kedokteran keluarga. Baik, sampai di sini mungkin masih ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada komentar dari teman-teman. Jadi waktu itu Prof. Graeber kemudian menjelaskan bahwa pasien flu itu tidak ada yang datang ke klinik, dia bilang. Bahkan karena di Amerika setelah primary care itu ada namanya self care. Jadi kalau kita sudah tahu segitiga yang dari mulai tertiary care, kemudian secondary care, kemudian primary care ada di bawah sebagai tulang punggung,
Nah, sebenarnya di bawahnya lagi itu ada yang namanya self-care. Jadi ternyata untuk pada saat itu ya 2014, orang Amerika tuh sudah paham, seandainya mereka batuk atau pilek 1-2 hari atau bersin, dia akan datang ke farmasis, atau dia akan membeli sendiri obat-obat simptomatis yang memang dia bisa beli sendiri dan tanpa resep begitu. Nah, jadi sehingga hanya orang-orang tertentu yang memang kemudian membuat appointment dengan dokter bahwa ini kok gejala saya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, itu memang kemudian mereka membuat appointment. Jadi karena masyarakatnya sudah dididik seperti itu. Nah, ini kan yang terjadi di Indonesia ketika mereka panik, kemudian di minggu-minggu pertama ini kan kita semua mendapatkan ombak pasien ya. Jadi kunjungan pasien yang mungkin berlipat-lipat dari sebelumnya di minggu-minggu bulan Maret ini. Jadi kalau seandainya self care itu sudah bisa terpahami dengan baik oleh masyarakat, maka proses konsultasi online ini memang hendaknya menjadi salah satu ciri khas dari layanan primer. Jadi dan juga appointment system, sehingga dokter di puskesmas atau di klinik juga tidak tahu. Sekarang buka praktek kemudian tidak tahu hari ini ada pasien berapa jumlahnya, bisa 50, bisa 100 dan penyakitnya apa saja tidak tahu. Nah, itu yang kita hindari. Harapannya ke depannya sistem appointment ini tidak hanya dilakukan ketika ada COVID gitu ya, tapi kemudian bisa lebih terstruktur lagi pelayanan yang ada di puskesmas maupun klinik. Ya, Dokter Chai, saya lihat Dokter Chai dari negeri Belanda, Ketua Diaspora dari negeri Belanda. Silakan Dok, selamat bergabung. Selamat siang Dokter Chai. Iya. Ya, silakan Dok. Dengar suara saya? Dengar Dok, dengar. Dengar, ya, mau lihat Dok, mau lihat tapi view option. Enggak tahu saya. Jam berapa dokter ini? Masih subuh ya? Selamat siang di sana. Kami masih pagi. Okay. Memang Bu Mora yang cerita itu memang sungguh juga dikerjakan di Belanda pada saat ini. Iya, gimana Dok? Ya, tapi peranan dokter keluarga di Belanda lebih banyak. Monitoring ke pasiennya dijalankan terus, memang juga banyak online. Dan kita juga bekerja dengan sistem kliniknya sekarang dirombak semua dengan cepat-cepat darurat. Kita dibagi dokter keluarga yang menjalankan praktek pasien sehat dan juga praktek pasien dengan suspek COVID-19. Jadi maksudnya klinik yang kotor sama klinik yang bersih, itu bedanya. Klinik yang kotor itu dokternya harus pakai isolasi untuk diri, dan kalau pasien yang datang ke rumah klinik dia diharuskan juga diberi masker oleh klinik untuk menjaga diri sendiri. Pasien yang suspek harus pakai masker karena bisa, kalau batuk bisa menular ke dokternya. Jadi kedua-duanya pakai isolasi. Tapi kalau daerah yang sehat tidak pakai isolasi sama sekali. Dan itu yang penting juga untuk dokter keluarga itu hanya melihat gejala-gejala yang lain, juga diare itu memang penting di sini juga, banyak yang dapat diare. Tapi juga kesehatan dari paru yang kita pakai itu banyak dari saturasi, oksigen saturasi, patokannya 92 sampai 94 itu sudah mulai gejala parah, dan frekuensi napasnya di atas 24 itu gejala masuk rumah rujukan. Ya, itu cerita saya untuk saat ini. Tapi saya maaf, itu saya dengar cerita dari sana banyak yang pakai masker tapi tidak pakai Google. Itu penting Google-nya, soalnya penyebaran lewat Google mata. apa, Dok? Oh, mata ya, kacamata ya. Ya, kacamata yang di atasnya ditutup.
Jadi seperti shield. kacamata nyelam. Oke. Baik, Dok. Dokter Cha ini juga mempunyai video ya, Dok. Ini sedang saya kirimkan ke Dokter Sudi videonya. Nanti mungkin bisa di-share, Dokter Sudi. Halo, Dokter Sudi. Ya, silakan. Ya, ini saya kirim video dari Dokter Chai. Sudah diterima, sedang saya WA nih, sedang proses. Ya, Dokter Armin mau menyapa Dokter Chai atau Mbak Isti? Silakan, Dok. Ya, Bapak Ibu nih kita ada tamu agung nih dari negeri Belanda. Dokter Chai, itu ada pertanyaan dari Dokter Erven, apakah semua pakai masker N95 ya, Dok, di Belanda? Untuk pasien kita pakai surgical mask. Terus yang untuk dokter kalau bekerja dengan suspek memang pakai masker yang Ibu cerita tadi. Ya, baik. Dan di rumah sakit mereka pakai FFP2. Baik. Baik, terima kasih, Dok. Ini karena sudah hampir pukul 12. Jadi mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, sejawat yang tercinta, terima kasih atas semangatnya mengikuti webinar yang pertama ini. Insya Allah kita ulang lagi di minggu depan dengan Dr. Mariatul Fadilah dan tim dari Fakultas Kedokteran Unsri ya, Palembang. Nanti akan kita kirimkan flyernya segera dan juga untuk sertifikatnya akan kita kirimkan e-sertifikat dan kita sedang berusaha agar bisa mendapatkan SKPID. Seperti tadi informasi terakhir dari Dr. Isti mengenai SKPID untuk webinar. Baik, terima kasih Dr. Danasari dan Dr. Riri dari Klinik Satelit FKUI dan dari Departemen Kedokteran Komunitas FKUI, sharingnya insya Allah kita bisa belajar bersama dan sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Dr. Sudi dan tim dari Prof. Laksono dari PMPK yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan webinar ini. Dan juga sejawat sekalian, terima kasih dan semangat dan salam sehat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.